Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Anissa. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai pandemi yang ada di Indonesia saat ini. Apa itu? Ya, pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini itu bagian dari kasus penyakit coronavirus. Nah, kasus ini itu sedang berlangsung di seluruh dunia, salah satunya di negara Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona pernafasan akut. Nah, atau kita sebut dengan virus SARS-CoV-2. Kasus positif COVID-19 ini pertama kali muncul di Indonesia itu awal bulan Maret. Itu disebabkan 2 orang itu terkonfirmasi positif karena tersebar dari 2 warga negara dari Jepang kayak gitu ya. Nah, semakin berjalannya waktu pada bulan awal April itu corona COVID-19-nya itu menyebar luas di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Jadi awal bulan Maret hingga sekarang ini bulan Desember itu di Indonesia itu mengalami kenaikan. Kemarin sih waktu bulan Agustus apa September ya itu kan mengalami penurunan, tapi entah kenapa mulai akhir November hingga saat ini itu mengalami kenaikan lagi. Sehingga Indonesia itu salah satu kasus positif yang tertinggi di Asia Tenggara. Padahal pada awal adanya COVID itu pemerintah itu sudah memberi anjuran untuk melaksanakan PSBB seperti itu. Tapi namun tidak semua orang itu dapat menjalankannya, sehingga kan mungkin adanya peningkatan itu kan ya, mungkin karena itu. Nah, adanya pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat besar untuk negara Indonesia sendiri dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, bidang ekonomi, perekonomian, dan lain sebagainya. Salah satu dampak yang terdapat dalam bidang pendidikan itu kan saat ini kan anak-anak kan tidak boleh sekolah atau sekolah dilaksanakan secara daring. Walaupun dilaksanakan daring, tapi kan untuk daerah di pedesaan itu kan belum semua siswa itu dapat melakukan dengan pembelajaran daring, belum dapat mengikuti lah seperti itu. Karena tidak semua siswa atau anak-anak sekolah itu memiliki handphone. Kalau enggak, apalagi ketika di dalam daerahnya itu sangat pelosok sekali kayak gitu. Terus fasilitas belum mencukupi, sarana dan prasarannya belum mencukupi. Terus dari pihak sekolah juga belum siap untuk melaksanakan pembelajaran daring itu dan lain sebagainya. Contoh saja di daerah saya. Nah, daerah saya itu mindset dari orang tuanya itu seperti ini. Kalau anak sudah disekolahkan, ya udah itu sekolah, itu urusan sekolah kayak gitu. Jadi itu orang tua kayak gak lepas kendali, lepas gitu. Ya udah yang ngurusin sekolah. Ya taunya pulang ya dikasih makan, nanti sekolah lagi. Jadi kayak orang tua itu kurang memperhatikan seperti itu. Soalnya di daerah saya ini kebanyakan orang tua dari anak-anaknya itu pada bekerja di pabrik sebagai buruh, terus petani dan lain sebagainya. Jadi belum banyak orang tua itu mengetahui bagaimana sih caranya pembelajaran daring itu. Nah, itu kurangnya dari pihak sekolah atau pemerintah memberikan sosialisasi bagaimana pembelajaran daring kepada orang tua. Agar apa? Agar orang tua yang memiliki anak sekolah itu tahu dan memperhatikan anaknya seperti itu. Selain dari pihak orang tua, anak-anaknya juga. Jadi anak-anak itu menganggap pembelajaran secara jarak jauh atau dari rumah ini menganggap itu seperti liburan. Jadi setiap hari anak-anak main untuk mengerjakan tugas yang dari sekolah itu setiap malam. Seperti itu, guys.
Jadi dalam dunia pendidikan saat ini itu sangatlah berantakan. Siswa pembelajaran daring yang belum siap untuk dilaksanakan untuk daerah pelosok dan kurangnya perhatian dari pemerintah ataupun dari orang tua seperti itu. Walaupun pemerintah sudah memberikan fasilitas apa-apa, tapi jika orang tua belum mengetahui bagaimana cara pembelajaran daring itu, nah itu sama saja. Soalnya pembelajaran di sekolah, maksudnya belajarnya anak itu salah satu keberhasilan yang menunjang untuk keberhasilan anak itu dukungan dari orang tua seperti itu. Soalnya kan anak sekolah itu tidak terus menerus di sekolah kan, paling di sekolah cuma 8 jam, padahal satu hari itu berapa jam? 24 jam. Berarti kalau di sekolah itu 8 jam, berarti di rumah berapa? 16 jam di rumah. Itu pun kalau anaknya gagal, terkadang sekolah yang disalahkan. Padahal apa? Di dalam menunjang untuk keberhasilan siswa, itu salah satu penunjangnya itu dari orang tua seperti itu. Nah, itu tadi salah satu dampak buruk yang terdapat dalam dunia pendidikan. Selain di dunia pendidikan, ada juga di dalam dunia perekonomian. Nah, apa saja yang di perekonomian? Jelas berpengaruh. Nah, saat adanya pandemi ini kan banyak sekali pabrik yang mem-PHK karyawannya, sehingga kan para karyawannya itu kan tidak bekerja. Dengan hal itu kan menimbulkan adanya kriminalitas yang sangat tinggi. Kan ekonomi nggak ada, terus nggak ada pemasukan, dan mereka itu butuh yang namanya uang untuk menghidupi keluarganya. Apa yang dilakukan? Kriminalitas, entah itu mencuri, membegal, dan lain sebagainya. Jadi walaupun pandemi seperti ini, banyak sekali hal-hal buruk yang terjadi. Salah satunya itu apa? Pembegalan seperti itu. Nah, untuk perekonomian di daerah saya kan daerah dataran rendah, yang mana itu ekonomi itu berasal dari pertanian warga. Saat ini harga jual padi itu sangatlah murah sekali. Harga jualnya itu tidak sebanding dengan harga waktu kita menanam hingga menuainya seperti itu. Jadi harganya murah. Untuk petani saat ini lagi anjlok. Tidak hanya padi, Bram, kayak kebutuhan dari dapur, bawang merah, terus cabai dan lain sebagainya itu lagi murah-murahnya. Tuh, nilai tukar rupiah itu sangatlah rendah. Saat ini itu satu rupiah itu berapa ya? 15.000. Nah, 15.000. Satu US dollar itu seharga 15.000 rupiah. Nah, nilai tukarnya sangatlah rendah sekali ya. Selain itu dampak dari kayak pariwisata ya. Kan saat ini kan pariwisata kan ditutup karena ya dengan adanya PSBB itu pariwisata itu ditutup. Nah, berarti dari pihak-pihak pariwisata itu kan pendapatannya menurun, entah itu dari tempat wisata ataupun dari sewa bus kayak gitu kan. Travelnya itu kan juga nggak ada pemasukan. Nah, ekonomi yang ada di Indonesia saat ini sangatlah turun sekali. Harapannya semoga pandemi ini segera berlalu agar kegiatan atau aktivitas bisa terlaksana seperti awal dulu, seperti itu. Mohon doanya ya teman-teman. Amin. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.